Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fatia Rizky Maharani dengan nomor induk mahasiswa 211055234, jurusan PKMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah statistik, yaitu tabel penyajian data, ukuran penyebaran data, ukuran pemusatan data, letak data, dan uji validitas reliabilitas. Baik, ini ada daftar kegemaran siswa STN XXX. Jumlah siswa di STN XXX ada 154 siswa dengan 5 jenis kegemaran. Yang pertama ada melukis dengan frekuensi 35 siswa, menggambar 30 siswa, memasak 28 siswa, menari 36 siswa dan membaca 25 siswa. Selanjutnya kita drag jenis kegemaran, kemudian tekan insert, kemudian di sana lihat video, tekan diagram batang dan otomatis data akan tersusun sesuai dengan yang di drag sebelumnya. Rapikan kembali diagram batang. Selanjutnya kita akan membuat diagram garis. Pengerjaannya sama seperti tadi dengan mendrag semua jenis kegemaran dan frekuensinya. Tekan menu insert dan diagram garis di bawah diagram batang, maka dengan otomatis sama seperti tadi dia akan menunjukkan data-data yang didrag tadi dengan menggunakan diagram garis. Rapikan diagram garis tersebut. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran, di mana pengerjaannya sama seperti sebelumnya dengan mendrag jenis kegemaran dan frekuensinya, kemudian menekan insert, kemudian untuk memunculkan angkanya, klik kanan dan cari menu label data, maka otomatis akan muncul angka-angkanya. Kemudian diagram lingkaran persen, dengan mengcopy gambar diagram lingkaran sebelumnya, kemudian tekan angkanya dan ada menu pilihan yakni percentage. Tekan menu tersebut dan otomatis akan muncul persen di dalam diagram lingkaran tersebut. Bagaimana sih mencari diagram lingkaran tadi? Diagram persentase dan diagram derajat. Kita drag yang tadi terus copy dan paste di samping daftar kegemaran di diagram persen. Nah, untuk cara pengerjaan mencari diagram lingkaran persen dan diagram derajat dengan memakai rumus Excel, yakni sama dengan frekuensi pertama, yaitu melukis,
dibagi dengan jumlah keseluruhan dikali 100% sama dengan 22,72. Cara ini dilakukan sampai terakhir ya, dengan cara manual. Sama seperti presentasi, untuk mencari derajat sama dengan frekuensi pertama dibagi dengan jumlah keseluruhan, kemudian dikali dengan jumlah lingkaran, yaitu 360 derajat. Itu dicari sama seperti sebelumnya, dicari keseluruhan secara manual. Langkah pertama yaitu membuat tabel yang terdiri dari kelas interval dan frekuensi. Nilai 44 sampai dengan 51 terdiri dari 4 orang. Nilai 52 sampai dengan 59 terdiri 3 orang. 60 sampai 67 ada 6 orang. 68 sampai 75 ada 7 orang. 76 sampai 83 ada 5 orang. 84 sampai dengan 91 ada 9 orang, dan 92 sampai dengan 99 ada 8 orang. Untuk mencari min membutuhkan nilai tengah. Kita copy tabel di bawah untuk mencari min. Untuk mencari nilai tengah atau XI, yakni dengan menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan buka kurung 43,5 ditambah dengan 51,5. Untuk kelas interval bawah dikurangi 0,5, dan untuk kelas atasnya ditambah 0,5. Kemudian dibagi 2 sama dengan 47,5. Untuk mencari cara mudahnya, kita melihat dulu selisih antara kelas bawah dan kelas atas. Jadi sama dengan 51,5 dikurangi 43,5 sama dengan 8. Jadi antara kelas pertama dan kelas kedua ada selisih 8 angka. Jadi setiap nilai tengah, untuk mencari nilai tengah ditambah 8. Didrag sampai ke bawah. Kemudian untuk mencari nilai tengah dikali frekuensi memakai rumus Excel, yaitu nilai tengah dikali dengan frekuensi, kemudian didrag sampai ke bawah. Kemudian menjumlahkan semuanya sama dengan sum drag
190 sampai dengan 764, hasilnya 3187. Kemudian untuk mencari median, yakni hasil frekuensi dibagi 2, yakni 42 dibagi 2 sama dengan 21. Drag kolom sebelumnya, kemudian ditaruh di bawah median untuk mencari median. Kemudian menghitung frekuensi kelas pertama hingga mendapatkan hasil yang sama dengan angka 21. Untuk mencari nilai median, kita menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan 75,5. Perhatikan yang ditandai warna kuning, 75,5 ditambah buka kurung 2 kali 42 frekuensi dikurangi 25 tutup kurung per 25 dikali 8 sama dengan 80,94. Kemudian untuk mencari modus, yaitu frekuensi yang paling banyak, maka seperti yang sebelumnya kita copy dulu tabel bantunya. Kemudian perhatikan frekuensi yang paling terbanyak ada di kelas ke 84 sampai dengan 91 dengan frekuensi 9 orang dengan nilai tengah 87,5. Nah, frekuensi terbanyak adalah 9. Modus kita ikuti 83,5. Buka kurung 4 dibagi buka kurung 4 tambah 1 tutup kurung 2 kali 8 kelas interval. Selanjutnya ukuran penyamaran data untuk mencari min rata-rata, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Sama seperti tadi, kita memakai tabel distribusi yang sudah tersedia nilai tengah dengan nilai tengah dikali dengan frekuensi. Selanjutnya untuk mencari kolom berikutnya, kita memakai rumus Excel sama dengan absolut supaya hasilnya tidak akan minus, karena di sini mutlak positif, sama dengan absolut drag nilai tengah pertama, karena kita akan mencari yang pertama dikurangi dengan mendrag min rata-rata 75,88, maka akan otomatis akan terhitung di Excel. Kemudian tarik yang sudah diberi rumus tadi ke bawah supaya secara otomatis dia akan terhitung sendiri. Selanjutnya kita akan mencari FI dikali dalam kurung XI dikurang X bar. Kita memakai rumus Excel sama dengan FI yaitu frekuensi di interval pertama itu yaitu 4, kita drag dalam buka kurung copy saja yang sebelumnya yang XI dikurang X bar, dan secara otomatis dia akan terhitung sendiri, kemudian ditarik dan sampai bawah dan akan mengikuti. Selanjutnya XI dikurang X dikuadratkan, berarti kita memakai rumus Excel sama dengan
sama dengan 28,38 terus dipangkatkan 2, maka otomatis dia akan berpangkat. Selanjutnya FI dikali dalam kurung XI dikurang X kuadrat dikuadratkan. Berarti sama seperti tadi, sama dengan FI yaitu frekuensi 4 dikali kita pakai yang sudah jadi saja XI yang sebelumnya, XI kurang X bar dikuadratkan sama dengan maka dia akan secara otomatis. Kemudian kita tarik ke bawah supaya semuanya mengikut. Jangan lupa dijumlahkan, itu dengan sama dengan sum dalam kurung nilai pertama ditarik sampai nilai ke bawah, maka akan terjumlahkan semuanya. Untuk mencari ukuran letak, ada letak Q1, Q2, dan Q3. Q1 sama dengan 1/4, 42. 42 itu jumlah frekuensi ditambah 1 sama dengan 43/4. Kita percepat saja di sini. Selanjutnya untuk mencari kuartil, kita pakai rumus KI sama dengan B tambah B per 1/4 N kurangi FK per F. Ke-1 sama dengan 59,5. Kita lihat tadi yang nilai kuartil satunya, terus kita lihat kelas bawahnya dikurangi 0,5. 59,5 ditambah 8 panjang intervalnya dalam kurung 1/4 dikali 42 dikurang 7/3. Sama dengan 59,5 ditambah 8 buka kurung 10,5 kurang 7/3 tutup kurung. Sama dengan 59,5 ditambah 8 kurang 5 per kurang 7 sama dengan 3,5/3 tutup kurung. Puluh 59,5 tambah 8 per 3,5/3 itu dibagi ya, jadi selanjutnya itu ditambah 8, hasil 3,5/3 ditambah 8 sama dengan 9,16. Jadi 59,5 ditambah 9,16 sama dengan 68,66. Selanjutnya untuk mencari kuartil K2 dan K3, contohnya seperti sebelumnya.
Selanjutnya untuk mencari penyebaran data, kita pakai yang sudah jadi pada sebelumnya. Di sini kita akan mencari yang pertama jangkauan atau range, yang kedua rata-rata atau mean, yang ketiga simpangan rata-rata, yang keempat standar deviasi atau simpangan baku, dan yang kelima ada varian atau ragam. Untuk mencari jangkauan atau range sama dengan 95,5 dikurangi 47,5 sama dengan 48. Kemudian untuk mencari rata-rata atau mean, kita mencari rumus Excel sama dengan 3187, yaitu jumlah dari penjumlahan FI dikali XI sama dengan 3187 per 42, hasilnya 75,88. Kemudian untuk mencari simpangan rata-rata, yaitu perkalian dari FI dikali dalam kurung XI dikurang X bar sama dengan hasil perhitungan per frekuensi 42 sama dengan 850,73. Kemudian untuk mencari standar deviasi atau simpangan baku sama dengan SQRT, pakai rumus Excel. SQRT buka kurung hasil penjumlahan yang paling ujung per 42 sama dengan 2.116. Kemudian untuk mencari varian atau ragam, yaitu hasil standar deviasi dikuadratkan. Uji validitas, yang pertama kita membuat tabel yang terdiri dari nomor responden, 10 responden, dan 5 butir soal angket. Kemudian ditotalkan semuanya. Pertama kita mencari nilai F X Y sama dengan Corel buka kurung drag butir soal 1 sampai dengan 10 titik koma total keseluruhan di drag dari pertama sampai terakhir, kemudian Fn F4 kemudian ditarik ke samping, maka muncullah nilai Fxy. Kemudian untuk mencari R tabel dengan mengurangi 10 dikurang 1, lalu dengan signifikan 0,05 atau 5%, dihasilkan 0,6319, didrag sampai ke ujungnya. Kemudian untuk mencari status valid atau tidak valid dengan memakai rumus Excel, yakni sama dengan IF buka kurung drag Fxy lebih besar dari R tabel, titik koma, tanda kutip valid, titik koma, tidak valid. Kemudian enter, lalu drag tarik ke samping. Kemudian kita membuat ringkasan hasil uji validitas. Kita ketik dulu nomor soalnya 1 sampai dengan 5.
Kemudian ketik fxy, rtabel, dan status. Kemudian drag fxy sampai dengan statusnya, klik kanan, untuk copy, kemudian paste, yaitu paste spesial. Kemudian uji reliabilitas. Pertama kita copy dulu tabel yang sebelumnya di validitas. Kemudian hapus yang tidak valid. Kemudian hapus keterangan fxy, rtabel, dan statusnya. Di sini kita akan mencari varians butir. Kemudian jumlah varians butir, kemudian varians total, kemudian R11, dan yang terakhir adalah reliabilitas untuk menentukan apakah nilai ini rendah, sangat rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Kemudian untuk mencari varians butir, kita menggunakan rumus Excel sama dengan var buka kurung drag butir soal di responden 1 sampai dengan 10. Kemudian enter, mendapatkan 1,211 sekian. Kita tarik ke samping. Kemudian untuk mencari jumlah varians butir dengan menggunakan rumus Excel lagi sama dengan sum buka kurung drag varians butir tutup kurung sama dengan 2,55. Kemudian untuk mencari R11 kita menggunakan rumus Excel lagi sama dengan buka kurung 2/1 tutup kurung dikali buka kurung 1 dikurang buka kurung drag varians total per jumlah varians butir per varians total sama dengan 0,38. Kemudian kita mencari reliabilitas. Sebelumnya untuk mencari reliabilitas kita akan melihat berapa ke berapa untuk nilai rendahnya, sangat rendah, dan seterusnya. Berikut adalah kategori koefisien reliabilitas Guilford. Bisa dilihat di sini, yang pertama 0,80 kurang sama dengan R11 kurang sama dengan 1, reliabilitas sangat tinggi. Kemudian kalian bisa melihat kategori koefisien reliabilitas di screen record ini. Kemudian kita akan mencari reliabilitas menggunakan rumus Excel sama dengan if buka kurung C21 kurang dari sama dengan 0,2 tanda kutip sangat rendah. Kemudian titik koma sama seperti tadi untuk mencari rendah, dan seterusnya untuk mencari sedang, tinggi, dan sangat tinggi.
Maka dilihatlah bahwa hasil dari reliabilitas dari tabel tersebut adalah rendah dan sangat rendah.